KPK membuka peluang memanggil istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia, dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidikan kasus tindak terpengaruh dengan proses perceraian RK dan Atalia berkaitan dengan pemisahan harta antara Ridwan Kamil dan Atalia sebagai konsekuensi perceraian. KPK akan memanggil Atalia jika memerlukan konfirmasi atau penjelasan dalam mengusut aliran dana maupun aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi Bank BJB. Budi menegaskan KPK berpegang pada prinsip follow the money dalam setiap penanganan perkara. Basisnya adalah follow the money. Kita akan telusuri, kita lacak aset-aset yang mengalir ya, dari substansi perkaranya ya, yang berangkat dari dana non budgeter di pengadaan iklan di BJB ini. Mengalirnya kemana saja, ke siapa saja, dan untuk apa saja. Memanggil Atalia ini sebagai saksi, Mas. Ya. Setiap kemungkinan itu selalu terbuka sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Jika memang dibutuhkan keterangan dari para saksi, tentu penyidik akan melakukan pemanggilan. Saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB. KPK mendalami keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK menemukan dugaan aliran dana non-budgeter senilai 200 miliar rupiah yang salah satunya mengalir ke Ridwan Kamil. KPK juga menemukan keterkaitan aliran dana dengan aset milik RK yang diduga bersumber dari dana non-budgeter itu. Dana non-budgeter ini bersumber dari sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan di BJB. Tapi sebagiannya sekitar 50% ya, ada 200-an miliar begitu, itu masuk ke dana non-budgeter yang dikelola di Korsek BJB, di mana dana non-budgeter ini mengalir ke sejumlah pihak gitu kan. Nah, di antaranya yang ditelusuri dan diduga adalah mengalir ke saudara RK. Sehingga KPK kemudian melakukan penyitaan. Sementara itu, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tidak tahu menahu soal korupsi di Bank BJB. Namun saat dikonfirmasi mengenai temuan dana non-budgeter yang ditemukan KPK, RK bilang tidak tahu, itu dana pribadi dan tidak terkait dengan perkara ini. Aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Satu, oleh direksi; dua, oleh komisaris selaku pengawas; tiga, oleh kepala biro BUMD atau menteri BUMN-nya kan. Tiga-tiga ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Tidak mengetahui, maka semua yang pernah kami itu semua adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud. Sebelumnya KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain menyita dokumen, KPK juga menyita kendaraan milik Ridwan Kamil. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka termasuk mantan Dirut BJB Yudi Renaldi dan Divisi Korsek BJB Widi Hartono. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas lebih dalam soal aliran dana ke mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diusut KPK dalam perkara dugaan korupsi di Bank BJB, kita bahas bersama pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi. Selamat sore, Ibu Yenti. Sehat-sehat selalu, Bu. Selamat sore, sehat selalu. Bu Yenti, kita refer ke belakang bahwa ini kasus pengadaan iklan tahun 2021-2023 dan ini ada dugaan aliran dana ke sejumlah pihak. Tadi KPK sudah menggeledah pada bulan Maret lalu dan juga telah memanggil RK pada Desember awal kemarin. Lalu saat ini bagaimana KPK
bisa menelusuri aliran-aliran dana ini dari dana non-budgeter bernilai 200 miliar rupiah? Ya, terima kasih. Ini kan agak lama ya, sekarang KPK lambat ya. Padahal korupsi itu kan harusnya cepat. Cepat itu bukan berarti nggak hati-hati gitu ya. Karena memang amanahnya adalah kasus-kasus korupsi itu didahulukan dengan kasus lain dan cepat. Apalagi kalau kerugiannya itu adalah kerugian negara. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kemungkinan yang akan ditelusuri, itu berarti KPK sudah berbicara TPPU. Karena kalau KPK hanya berbicara tentang korupsi, itu tidak menelusuri seperti itu ya. Jadi biasanya kalau KPK hanya korupsi itu adalah walaupun dia mencari tapi meminta keterangan dari tersangka atau terdakwa dan tentang harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarganya. Itu korupsi dulu ketika belum mempunyai undang-undang pencucian uang. Tapi setelah tahun 2002, setelah kita punya undang-undang pencucian uang, strategi itu nggak usah dipakai lagi. Artinya langsung digunakan kalau memang KPK punya bukti awal bahwa ada bukti-bukti aliran dana dari hasil korupsi kemana-mana, harusnya KPK langsung menggunakan TPPU. Artinya gini, yang korupsi itu ketika mengalirkan uang hasil korupsi, yang diduga korupsi itu mengalirkan uang hasil korupsinya, dia kena TPPU aktif, dan siapapun itu yang menerima itu akan diterapkan TPPU pasif gitu. Jadi KPK harusnya tegas bahwa KPK sedang mendalami juga korupsi dan TPPU-nya gitu. Kenapa ya KPK tidak seperti itu, tidak seperti Kejaksaan Agung, karena nonsens sekali gitu ketika akan memeriksa orang lain yang tidak terlibat korupsi tapi diduga terlibat menerima hasil kejahatan, menerima aliran korupsi, itu namanya TPPU. Kenapa tidak disebutkan seperti itu? Nah, untuk saat ini KPK tengah menyelidiki potensi pemisahan aset untuk mengaburkan aliran dana ke RK. Lalu seperti apa pengamatan Anda? Ya kan ada beritanya juga bahwa yang dikhawatirkan ke istrinya. Jadi TPPU pasifnya itu memang untuk orang-orang terdekat. Karena bagaimanapun juga secara moral siapapun, maupun itu istri atau suami seseorang yang jadi tersangka atau terdakwa, tidak boleh menikmati hasil kejahatan. Ketika kita masuk rejim anti pencucian uang, itu kita sudah bicara tentang kita sudah bicara tentang TPPU. Itu yang harusnya dipahami oleh KPK gitu. Ya. Dan saat ini sebenarnya KPK telah memeriksa, dan juga saat pemeriksaan RK menyatakan bahwa dia tidak mengetahui terkait dengan kegiatan corporate secretary dari BUMD, terutama BJB, terkait dengan dana non-budgeter 200 miliar lebih ini. Dari pengamatan Anda, sebenarnya bagaimana wewenang dari seorang gubernur untuk mengetahui adanya aktivitas terkait dengan pengadaan iklan, terutama di Provinsi Jawa Barat? Sejauh ini kan KPK sudah lama sekali, mulai Maret sampai sekarang. Saya kira KPK sudah pasti mempunyai bukti tentang itu. KPK mempunyai bukti awal tentang yang bersangkutan ya, walaupun ini semua kan belum ada yang ditahan, baru Ridwan Kamil juga hanya saksi, tetapi harusnya segeralah KPK jangan ragu-ragu ya. Ini masyarakat itu sudah mulai sangat curiga bahwa kalau pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang tinggi, orang-orang yang punya, apalagi ada keterkaitan dengan perpolitikan, itu kok enggan gitu. Dan ini jelek sekali ya untuk foto potret pemberantasan korupsi kita gitu. Itu yang mestinya KPK bisalah menjadi harapan kita, apalagi kita baru saja kan hari anti korupsi tanggal 9 Desember kemarin ya, yang gaungnya tidak bergaung dan kemudian sekarang ini juga lambat sekali ya, banyak kasus-kasus yang ditunggu oleh masyarakat. Kalau memang penegak hukum Indonesia memang betul-betul penegak hukumnya itu akan memberantas korupsi, ya tentunya korupsi-korupsi yang sudah jadi PR di masa lalu, tahun-tahun lalu itu harus segera, dan
berkaitan dengan uang hasil korupsinya itu kejarnya pakai TPPU, jangan ragu-ragu. TPPU Baik. untuk apa kita punya TPPU? Baik, kita nantikan bagaimana langkah cepat KPK untuk menangani kasus Betul. dugaan korupsi pengadaan iklan BUMD atau Bank BJB di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 hingga 2023. Sekali lagi terima kasih perspektifnya Ibu Yenti Terima Garnasi, kasih. pakar tindak pidana pencucian uang di Kompas Petang.